Oke teman-teman, ini lanjutan dari video saya kemarin yang perkara bangun kandang ini ya. Ini sekarang kemarin kan saya bahas itu perkara sipilnya, bagaimana atap, bangunan. Nah hari ini saya mau bahas bagian interiornya di bidang pemasangan baterai, instalasi, sama ini perkara rangka. Jadi ini teman-teman yang saya bahas pertama itu, saya suka itu bangun tuh pakai dari besi ini ya. Karena harga kayu sekarang juga sudah mahal dan kualitasnya kalau kayu tuh repot, kita tahunya tua apa enggak kan sudah potongan kita nggak tahu. Tapi kalau besi ini kan lebih valid dan apa presisi kelurusannya itu besi juga lebih bagus. Besi yang saya gunakan tuh untuk sisi yang ini, sisi yang horizontal. Saya pakai ini plat strip 4 cm, kesananya 2 mili. Kenapa kok plat strip? Supaya kotoran ayam itu tidak bisa tertimbun di sini. Jadi kalau ini 2 mili kan kotorannya hanya ada di sebelah-sebelahnya sini. Jadi korosif di baterai sama di materialnya ini berkurang. Nah, yang untuk vertikalnya sebagai kekuatan saya pakai ini besi siku 4 cm 4 cm. Dan semua kami gunakan pakai baut. Itu untuk pemasangan dan untuk renovasi nanti jadi lebih mudah. Terus ini peletakan dari dudukannya baterai ini, saya pakainya per 60 cm. Ini 60 cm ya, kan satu kotak ini 30 cm, jadi ini 60 cm. Dan saya tidak menggunakan alas atau pijakan yang sepanjang kandang ini. Jadi semua ini di bawahnya sini ini kosong, tidak ada sama sekali, sehingga kotoran ayam juga nggak bisa tertahan di bagian belakang ataupun di bagian depan sini. Dan saya kalkulasi menggunakan bentuk seperti ini jauh lebih irit dibanding bila teman-teman menggunakan alasnya itu sepanjang kandangnya ini. Jadi selain lebih bagus juga lebih irit di bahan. Yang kedua, ini peletakannya dudukan ini sama lantai ini. Nah, ininya kami taruh di bawah kami kasih besi, terus kami baut pakai dinabol di lantai sini. Tolong teman-teman jangan bikinnya jangan di atas ya. Kalau di atas ini dudukannya nanti takutnya ada orang jalan untuk mobilitas sedikit lebih mengganggu. Di bawah sana jauh lebih aman. Terus ini perhatikan teman-teman ya, yang paling bawah ininya harus lebih panjang. Jadi ini nanti, nah seperti ini, tempat telurnya ini ada penahannya. Karena nanti ada orang ngambil telur, kalau nggak ada penahan ini, nanti lama-lama alasnya ini doyong ke bawah. Akhirnya agak landai dan telur bisa jatuh. Tapi untuk yang nomor 2 dan nomor 3 nggak perlu, karena kan tertahan dengan baterai yang ada di atasnya. Jadi yang atas ini jadi lebih aman, nggak perlu adanya tambahan besi sepanjang kurang lebih ini 15 cm lah. Tapi teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan kandang masing-masing, intinya harus ada tahanan ini ya. Peletakan baterai teman-teman. Peletakan baterai kan, baterai ini kan bagian bawahnya kan trapesium miring. Nah teman-teman jangan ngukur dari bawah, ukurannya harus dari atas. Jadi bagian atas baterai ininya harus lurus. Kalau ini sudah lurus berarti bawahnya ini sudah kemiringannya sudah tepat. Teman-teman patokannya yang atas ya, jangan yang bawah, karena kalau ini nanti naik ke atas alasnya kurang landai sehingga telurnya nggak bisa gelinding ke bawah. Kalau bagian depannya ini lebih turun, nanti alasnya jadi lebih curam sehingga telurnya bisa terlempar keluar dan jatuh. Terus ini di tempat saya pakai antennya nipel ini kurang lebih tingginya sekitar 15 cm. Nah, ketemunya di sini nanti mungkin sekitar 13 cm. Ini menurut saya ideal. Jadi ayam minum nggak ketinggian, juga nggak terlalu rendah. Jadi lehernya nggak sampai tertekuk atau susah lah untuk ayamnya minum. Dengan begini saya rasa pas. Nah, nipel kami taruh depan dengan asumsi ayam setelah makan dia minumnya lebih mudah. Kalau ditaruh di belakang, habis makan dia harus balik ke belakang untuk minum, jadi lebih susah. Seperti yang pernah saya bahas, kalau
pakai nipel. Pintunya ini harus di bagian depan, karena kalau pintunya di atas ini ada nipel, kita mau mengeluarkan ayam hanya ada restan segini, susah ya. Jadi kalau di depan sini kan jadi lebih lebar. Penempatan paralon pakan ini juga harus diperhatikan. Ini semua sudah ada ukurannya berdasarkan dari cantolan pakan ini. Tolong jangan lebih rendah atau jangan lebih tinggi. Pada saat lebih tinggi nanti teman-teman akan menghalangi pintu, lebih rendah. Ini nanti di sini telurnya yang untuk ayam tua, ini telurnya bisa tidak cukup untuk gelinding. Terus ini di tempat saya ini kami menggunakan nipelnya ini satu nipel untuk 2 ekor ayam. Tapi ada di beberapa daerah itu menggunakan untuk 1 nipel untuk 4 ekor ayam. Jadi 2 pintu ini nipelnya ditaruh di tengah. Salah apa benar itu relatif. Mungkin saya ada di Pare, di Kediri, DPL-nya nggak terlalu tinggi. Jadi cuaca di sini tuh nggak sedingin di pegunungan. Yang ayam ini kadang-kadang membutuhkan debit air lebih tinggi. Kalau di gunung mungkin banyak orang yang beternak di lerengnya Gunung Bromo atau di Moja Semarang, itu lebih dingin sehingga mereka berani pakai 1 nipel ini untuk 4 ekor ayam. Tapi kembali lagi itu terserah dari teman-teman. Teman-teman monggo disurvei sendiri di kondisi masing-masing kandang. Terus ini tempat minum. Nipel kan airnya berasal dari situ ya semua. Nah, air yang masuk ke tandon itu teman-teman kan berasal dari tandon pusat. Ini waktu bawa airnya dari tandon pusat dialirkan ke sini, tolong teman-teman usahakan pipanya jangan di atas, jangan melayang gini. Dari tandon pusat itu titanya harus ditanam masuk di lantai dulu, kurang lebih 1 meter di dalam tanah, dibawa ke bawah sana baru dinaikkan ke atas. Tujuannya supaya airnya itu nggak kepanasan sinar matahari. Jadi air yang nyampe di tandon dan nyampe di nipel ini suhunya lebih dingin. Karena kalau airnya panas, pastinya nanti ayamnya itu kurang tertarik untuk minum, nggak terlalu suka dia. Terus ini teman-teman, pemasangan dari baterainya ya. Ini ke alasnya ini, ke pangkon-pangkon ini cukup dipasang aja pakai kawat bindrat. Nggak perlu terlalu kuat, yang penting karena kalau sudah saling terkait gini sudah sangat kuat, jadi nggak perlu, mungkin hanya 1 sekat ini hanya 2 titik aja sudah cukup. Paralon pakan teman-teman juga nggak usah terlalu perhatian sekali sama tingkat presisinya, karena pakan ini nggak presisi nggak masalah. Ketebalan pakan kan nanti diatur pakai penggorean. Terus untuk nipel ya, nipel ini paralon kalau saya sih suka pakai 3/4 dim, karena 3/4 ini jumlah air yang ada di pipa ini lebih banyak sehingga lebih dingin dan debit airnya lebih tinggi. Tapi balik lagi ada teman yang suka pakai setengah, ada yang pakai 3/4. Kembali lagi ke seleranya teman-teman. Terus sekali lagi, kalau renovasi kandang, ingat ya teman-teman ya, ininya nggak usah dibongkar, cukup ini aja yang dilepas, untuk dipasang lagi gini sudah cukup untuk servis kandangnya. Karena kalau bagian klipnya ini terlalu sering dibuka tutup, nanti resiko patah dari klipnya ini lebih tinggi. Yang terakhir, pada saat pembangunan kandang ini kan susun 3 ya teman-teman ya. Teman-teman harus sesuaikan jadi jarak antara ini dikira-kira aja sama yang atas. Karena kalau teman-teman taruh bagian atasnya ini terlalu rendah, memang yang mengoperasikan pemeliharaan ayam di atas ini enak. Tapi yang ngambil telur ini kalau di bawah sini kasihan pekerjanya juga, susah juga. Jadi tingginya tolong dikira-kira teman-teman disesuaikan. Enaknya seberapa supaya orang nggak terlalu bungkuk, yang di sini juga nggak sampai terlalu jinjit, nggak terlalu butuh alat lah untuk naik ke sini. Terus terakhir teman-teman, ini untuk kandang yang berhadap-hadapan seperti ini, berbalikan, berbokong-bokongan seperti ini,
kalau bisa antara baterai ini dan baterai ini jangan mepet ya. Karena ini kita butuh adanya rongga udara buat sirkulasi udaranya ayam. Karena baterai yang dengan konstruksi seperti ini biasanya populasinya lebih padat. Jadi kalau ayamnya terlalu dimampat-mampatkan gitu, takutnya nanti panas. Jadi kasih ya di sini, di belakang sini dikasih rongga sekitar 10-15 cm. Tergantung lagi dari teman-teman kandangnya ada di posisi mana, lokasi di mana. Kalau lokasinya dingin mungkin 10 cm cukup, mungkin kalau panas ya mungkin bisa sampai 20 cm. Lebih baik investasi agak mahal di awal untuk pembangunan daripada kandang sudah terlanjur dibangun, tidak bisa direnovasi dan teman-teman harus keluar duit lebih banyak. Lebih banyak di pembetulan dan juga produksi yang kurang optimal. Sementara untuk pemasangan kandang baterai yang saya mau sampaikan itu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.